di bulan yang baru 2 September 2024 saya balik untuk membahas tentang gold ya teman-teman. Seperti biasa kita akan ke Saxo, ke daily-nya terlebih dahulu. Yang harusnya kalau teman-teman lihat daily-nya sudah di drop lumayan signifikan ya teman-teman. Bisa perhatikan bullish dan ada penurunan yang lumayan signifikan ya yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini still within a base ya, masih dalam base yang sama. Kalau misalnya teman-teman lihat ini adalah pembentukan base yang sama, nggak ada sama sekali perubahan dan dia nampaknya tertahan dalam area support yang sama di sini juga. Ini area support berapa sih, King? Ini adalah di 2494 teman-teman sekalian ya. Ini adalah area kalau misalnya kita ngomongin area-area yang sebelumnya di hit 1, 2 dan dia juga ngehit. Selama dia berada di atas itu maka still going up next-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sini drop, kuat nahan, bullish, tertahan di atas, drop lagi, kuat nahan, nahan lagi. Terus menerus berada di dalam level yang sama. Jadi patokan saya ada di 2494 secara daily, 2494 breakout, maka big potential dia akan drop sampai ke area ini, 2480-an. Ya, 2480-an. Jadi 2494 itu break drop sampai 2480, 2483 artinya 100-an pips dia bisa drop lumayan signifikan. Bisa nggak di hari ini? Saya nggak tahu karena market lagi tutup, market US lagi tutup, jadi tambahan pergerakannya tuh belum tentu bisa terjadi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Oke, now we back to Oanda. Kita ngomong di H4. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di H4, it's totally the same ya. Pembentukannya masih pembentukan base, tapi memang nggak bisa menembus yang namanya area supply zone-nya. Ini adalah beberapa area yang kemarin kita bolak-balik abuse untuk entry sell. Ya, ini adalah area yang bolak-balik kita abuse untuk entry sell dan profitnya teman-teman sendirilah yang merasakan. Jadi menurut saya still what will happen next ya masih akan terbatas dalam zone yang sama aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Nanti mungkin kita ngeliatnya dalam zone H1 sih, lebih detailnya. Ya lebih detail kita bisa ngeliat di zone H1. Ini saya hapus-hapus aja dulu biar nggak gitu pusing ya. Seperti biasa saya suka hapus-hapus beberapa level biar nggak gitu pusing ke depannya. Now we back to H1. Teman-teman di sini sekarang perhatikan ya pembentukan yang terjadi aja di hari ini. Pertama yang kita ngeliat adalah ketika di Jumat closing. Ya, Jumat closing ini adalah area di Jumat closing. Saya koselnya ubah menjadi garis. Ini lebih tepatnya di dekat sini. Berapa ini angkanya? Ini ada di 24. Sorry, ini saya pasin. Nah, 2498. Dia 2497.8, tapi saya bulatin 2498 aja. Ini adalah pembulatannya saya. Itu hari terakhir kemarin closing. Ya, di sini closingnya 2497.805. Ini di atasnya, closingnya di 2499. Jadi saya bulatin aja sedikit. Kalau misalnya itu adalah area closing terakhiran. Ini saya pasang. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saat ini dia berhasil break kembali ya di atas 2498 dan kondisinya ini strong breakout. Kuat kenapa? Karena dia sama di sini candlestick momentum dibalas dengan candlestick momentum lagi, dia naik lebih atas dan potensial untuk nge-retest area-area di atasnya lebih besar. Tapi ya karena memang nggak ada volume apapun, teman-teman bisa expect nggak gitu besar ya dari penguatannya juga. Now kita ambil dari sebelah sini. Ini adalah base-nya berarti. Kalau misalnya dia berhasil break di 2498, maka kita ketemu base barunya. Base barunya di berapa? Base barunya dari 2498 sampai ke 2503 di sini ya. Tapi saya bulatin 2504 aja. Sorry, saya bulatin 2504. Nah, ini adalah pembentukannya. Dan yang kita nggak tahu ya apakah dia berhasil break 2498 atau enggak, karena ini kan baru start open candlestick-nya di jam 11 ini kan. Jadi kita perlu nunggu dia sampai closingan dulu. Tapi at least sekarang kita sudah ketemu beberapa aspek. Kalau misalnya kita ngomongin dari zone gap-nya, fair value gap apakah ada? Sebenarnya nggak begitu banyak ya fair value gap yang kebentuk sekarang ini. Kenapa? Karena memang pembentukan yang terjadi juga sudah ngelewatin. Ini ada beberapa kali penurunan, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita tutup berdasarkan garis, maka jauh banget next kita antri itu di 2519-an, 2520, 2519-an. Oke, kita ngomongin yang dekat dulu aja sekarang. Sebelum kita jauh ke area sana, kita ngomongin yang dekat-dekat dulu aja sekarang. Untuk kita ngambil dari area teratasnya sendiri, ya teratasnya sendiri saya bilang ya, ini ada di 2506. Ini kan dia taking the liquidity. Dari sini dia naik ke 2506 ya, 2506 lalu dia drop kembali sih. Teman-teman bisa lihat ya. Drop naik ke 2506 baru dia kembali mengalami penurunan.
Jadi kita 2506 kita anggap sebagai area juga 2506 dan beberapa candlestick yang hanya menunjukkan shadow saja. So sekarang udah ketemu dong. Kita areanya untuk trade di berapa? 2504, 2506. Artinya apa? Ya selama 2504 dan 2506-nya nggak di breakout, artinya di selama masih dalam zone tersebut, dia ke 2504, 2505, 2506, drop lagi, itu kita masih bisa manfaatkan untuk sell position. Jadi sell high risk-nya saya akan ada dalam zone tersebut. 2506, 2504 dari 2498 ini ya. Sedangkan kalau misalnya buy-nya di mana? Nanti dulu kita bahas buy-nya. Kita ngeliat lagi area sell di atasnya. Menurut saya another sell untuk medium risk tentu adalah area yang nggak pernah dia hit. Yang sebelumnya hanya sebatas high risk-nya saya, sekarang akan saya ubah menjadi medium risk saya, yaitu di 2530. Jadi teman-teman bisa perhatikan di 2530 sebagai area sell medium risk-nya saya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang ada terbentuk sekarang ya, buy di mana? Tentu buy adalah di potensial dia kembali rebound ini. Karena nggak mungkin dia bisa rebound tanpa adanya buyer yang nahan blok di sana. Ada orderan yang lumayan besar di sana. Jadi ini kita bisa anggap sebagai area untuk kita nge-buy, dan buy-nya apa? Buy high risk juga, karena yang paling dekat sama area sekarang kan. Makanya kita sebut buy high risk. Saya akan tunjukkan catatan harga 2492 dan 2490. Yap. 2492 dan 2490 adalah area buy kita. Dengan 2498 ini saya anggap sebagai titik equilibrium ya teman-teman ya. 2498 ini saya anggap sebagai titik equilibrium. Nah, kita ngomongin kalau misalnya dalam time frame yang lebih minor. Tentu kalau time frame lebih minor teman-teman bisa ngelihat ya bahwa ada pembentukannya di sini. Teman-teman bisa lihat ada support yang nahan, lalu dia break menjadi resisten, dia break balik makanya menjadi support kembali. Jadi ada pembentukan baru support di 2495. Nanti teman-teman lihat ketika dia trade normalnya aja. Maksudnya trade normal itu apa? Ya ketika nanti dia mulai melambat lagi. 2498, 2495 saya anggap sebagai titik equilibrium aja dulu. Saya nggak akan entry di sana, nggak akan abuse the zone, anything, no. Saya hanya akan patok aja di sana. Teman-teman lihat di sini, drop, base, drop. Maka di sini akan menjadi area yang menahan pergerakan gold terlebih dahulu. Apakah ini bisa jadi sell, King? Kan pertanyaannya gitu. Bisa nggak ini jadi area sell? Jawabannya sebenarnya bisa. 9899 ini bisa jadi sell scalping, tapi saya nggak sarankan. Kenapa? Karena tentu teman-teman sekarang ini lagi hari Senin, market baru buka, dan teman-teman perlu untuk menjaga equity lebih baik lah. Tapi menurut saya, is it a good place for sell? Yes, it's actually yes. Tapi lebih baik santai dulu aja, karena market masih lama akan bergerak. Gitu. Jadi untuk sekarang nggak gitu banyak perubahan, seperti biasa di hari Senin kadang kita nggak bisa banyak-banyak bicara apapun. Yang penting 2492, 2490 saya patok sebagai buy high risk saya, 2504, 2506 saya patok jadi sell high risk-nya saya. Sama ya seperti biasa, selama nggak di breakout aja di H1-nya. Kenapa ya? Karena ya kalau misalnya teman-teman paham, anggap dia with momentum drop seperti ini. Satu candlestick. Ini kita tarik candle yang ini, dia break sekali with momentum aja. Itu berarti dia habisin semua orderan yang ada di bawahnya. Dia makan semua di sini. Maka next what will happen ya potensial dia masih akan melanjutkan. Itulah pentingnya memahami kenapa kita harus nunggu dia break atau nggak breakout. Terutama misalnya nanti dia bergerak naik kencang ke 2504, 2505, 2506 ya kita nunggu sampai close H1 sebagai konfirmasi kita. Kenapa? Karena the zone always be there. Zona itu akan selalu ada di sana teman-teman. Seperti zona 2500, seperti zona 2530, seperti supply zone yang kita sudah abuse berkali-kali. Zonanya tuh akan selalu ada di sana. Yang nggak ada di sana apa? Yang nggak ada adalah konfirmasi. Ada dan tiadanya konfirmasi itu yang membantu kita untuk trade. Jadi kita tetap harus keep in mind dalam trade-nya kita. Jangan sampai kita gegabah, apalagi ngambil posisi-posisi yang sebenarnya kita nggak bisa pertahankan. Jadi itu sebagai pembelajaran, teman-teman nanti pasti akan memahami kok apa yang saya sampaikan ini. Jadi untuk buy medium risk di mana? Buy medium risk tentu masih sama teman-teman. Nggak akan saya rubah di 2450-an itu ya. Tetapi nanti ketika dia drop ke 2480, I can guarantee you kalau saya pasti akan share area buy. Dia turun ke 2480-an, saya pasti garanti, saya jamin ke kalian saya pasti akan share area buy. Kalau saya lupa berarti itu momen entah kalau saya nggak share itu berarti momentumnya beneran kuat dorong ke bawah, atau saya ketiduran atau gimana pun saya nggak tahu. Tapi seandainya saya pas banget lagi trade, maka jika dia pas di 2480-an ya, di jam-jam kayak nanti jam 2, jam 3, itu pasti saya akan suruh teman-teman nge-buy. Karena that's actually a good place ya. Teman-teman tadi ngeliat sudah dalam daily-nya.
Nah, semoga ini membantu buat teman-teman, jadikan sebagai referensi. No entry and scalping. Mungkin nanti saya scalping mandiri aja di siang atau sore sama grow count. Saya nanti share untuk area scalping, take in profit kecil-kecil aja dulu. Kalau misalnya market nggak bergerak sesuai yang kita inginkan. Jadi daripada gabut kitanya. So thank you buat teman-teman sekalian. Nanti videonya akan saya share kepada kalian. Teman-teman bisa tonton kembali videonya.